Ya sobat, kita sudah bersama dengan Pak Tony yang merupakan pengacara keluarga almarhumah. Ada Pak Radiman juga. Kita akan bercerita banyak di sini tentu saja. Tapi lepas dari ini, saya mau tanya, betul bahwa Pak Radiman itu sempat dijemput ya Pak ya? Dijemput sama aparat polisi setelah kasus ini viral kembali. Saya sempat dijemput, ya, betul. Betul nih Pak ya. Ya. Oke, dibawa kemana Pak? Dibawa ke Mabes. Mabes Polri. Iya. Jam berapa dan berapa lama diperiksa? Dijemput jam 10. Jam 10 malam. Iya, jam 10 malam. Oke. Ya, tiba sampai sana jam 12 sampai jam setengah 3. Oke, setengah 3 dini hari ya Pak ya? Iya. Oke. Dan waktu itu ada pertanyaan apa aja Pak? Seputar pertanyaan ini bisa Kak ceritain sedikit? Ya, pertanyaan sekitar almarhum aja. Oh, oke. Gitu. Kejadiannya kapan? Ya. Terus Ya. sama kenal nggak sama tersangka? Oke. Seperti itu. Ya ini Kang Tony, waktu kemarin dijemput oleh aparat polisi sempat kontak-kontakan juga berarti? Iya, makanya saya tanya, kok kenapa nggak kabari saya? Ternyata dia nggak sempat kabari, karena Oke. malam. Baru kabari itu ya setelah dari Mabes Polri ya, berapa harinya, baru dia cerita. Ini kaitannya dengan dugaan pemerasannya ya berarti? Setelah muncul rame dugaan pemerasan yang melibatkan oknum polisi itu, nah mungkin ya tentu Paminal ini menanyakan, Iya. artinya kasusnya mulai dari kasus pokoknya, nah, mungkin juga ya terkait ada hal-hal yang kaitannya hubungan dengan pengacara tersangka ya. Ya dalam hal ini kan ada perdamaian kan itu. Ada pemberian-pemberian yang disampaikan dari keluarga tersangka. Saat takziah, kemudian juga di hari berikutnya memberikan bantuan lah Iya. kepada anak dari almarhumah gitu ya. Betul. Sampai pada akhirnya ada kesepakatan 300 juta rupiah. Betul. Gitu. Kami harus mendalami ini kembali Pak Tony. Masakan iya kasus pembunuhan harus berakhir perdamaian? Jadi saya dihubungi oleh Pak Radiman itu ya. Itu tanggal 27 April. 27 April. Iya. Ini beberapa Berarti hari. 4 hari setelah kejadian. Oke. Pak Radiman menghubungi saya itu justru menceritakan ini keluarga atau pihak pengacara tersangka ini sering datang kemari. Dan dia sudah terlanjur menerima uang-uang kebaikan dari pihak tersangka. Belakangan dia minta damai. Lalu dia konsultasi ke saya. Konsultasi itu jangan sampai kan ini kasus seperti ini Pak, bagaimana? Saya tidak ngerti, kalau saya tidak mau damai, saya bisa diperkarakan nggak? Karena sudah menerima uang sampai 30 juta gitu. Oke. Oh, maunya bagaimana? Saya bilang, kalau mau pakai saya kan itu. Nah ini pembunuhan loh, nggak bisa damai. Ya saya bilang itu. Ya sudah, kita cek dulu nih di kepolisiannya, sudah sampai mana tahapnya. Nah dia semacam beban, kalau ini lanjut, ini harus mengembalikan uang 30 juta. Sehingga kesimpulannya, Pak, kalau saya terima damai bagaimana? Damai tidak ada masalah, tapi ingat, ini lanjut kasus. Karena ini pasal pembunuhan yang diterapkan sesuai dengan surat panggilan, ya. Ini adalah pidana murni dan delik biasa, bukan delik aduan. Artinya delik biasa itu penyidik berkewajiban melanjutkan proses hukumnya sekalipun ada perdamaian dan sekalipun pelapor mencabut laporannya. Akhirnya suatu hari Evelyn, pengacara dari Arif Nugroho dan Bayu Hartanto itu menghubungi saya. Akhirnya ketemulah tanggal 2 Mei di restoran Padang samping Polres Jakarta Selatan. Disitulah kemudian sepakat terjadi perdamaian dengan angka 300 juta. Ibu Evelyn itu datang itu bersama timnya. Kemudian istrinya ini ada. Ya. Istrinya Arif Nugroho. Tersangka ya? Tersangka. Saya berpikir ini orang kaya karena yang disita saja mobil BMW Gold. Tapi dia menyampaikan ke saya, ya ke kita itu bahwa Arif Nugroho ini hanya seorang pekerja kuli di bengkel.
Pak Radiman. Iya. Jadi sampai pada akhirnya tanda tangan perdamaian, Bapak tahunya tersangka Arif Nugroho itu pekerja bengkel. Ya atas omongannya Istrinya? Ya istrinya. Menyatakan pekerja bengkel. Ya menyatakan maksudnya pegawai biasa lah intinya. Pegawai biasa dan sebagainya. Iya. Nggak ada kaitan dengan klinik kesehatan, gitu kira-kira. Enggak ada. Oke, tapi kan informasi sudah tersebar luas itu kasus sebetulnya bahwa itu adalah kasus yang melibatkan anak bos sebuah lab besar di Indonesia. Ya, saya setelah ini rame, saya langsung menyelidiki juga, dan itu adalah anak angkat. Itu anak angkatnya? Ya, terlepas diangkat secara resmi melalui penetapan pengadilan atau Ya. tidak, sudah seperti anak sendiri. Dan dari dua tersangka, Arif Nugroho dan Bayu itu justru memang yang punya adalah yang kaya ya Arif Nugroho. Justru Bayu nggak ada apa-apanya. Sekarang makanya kaget begitu keluar uang sampai 20 miliar. Wah, Oke. saya bilang kaget ini. Kok bisa begitu? Makanya saya ketika muncul pemberitaan mengenai oknum polisi memeras sampai 20 miliar ya saya acuh aja. Justru saya tahunya itu ketika tim AB Plus ya ngabari saya ya sama Bang Abraham ngabari saya bahwa ternyata kasus pemerasan yang melibatkan oknum polisi yang lagi rame itu ternyata kasusnya yang saya tangani kan itu baru nggak saya. Bagaimana mungkin seorang pengacara begitu ya, ia melupakan kasus yang sedang ia tangani sampai pada akhirnya viral, kita yang mengontak beliau. Bahkan ini kasus RJ loh, RJ kasus pembunuhan loh Kang Tony. Saya sadar betul dan mungkin saya juga sudah saya kasih pemahaman. Ini RJ ya, perdamaian lah ya. Nah, tetapi saya bilang ini kasus ini lanjut. Nah, jadi ya Itu disampaikan di meja pertemuan itu juga. oh disampaikan. Dan Evelyn juga tahu itu. Tahu. Kemarin saya sempat kontak Evelyn. Oke. Ya, karena mengingat berita yang merebak Iya, bahwa tersangka seolah-olah merasa dibohongi, betul. seolah-olah bisa berhenti kasusnya, Iya. kan? Sehingga menggugat. Ya, karena merasa Tidak dibohongi. tercapai yang diinginkan. Iya, Ya. tetapi saya pernah kontak. Nah, ternyata dia juga sudah menjelaskan katanya ke kliennya itu, ke tersangka itu, bahwa kasus itu lanjut. Dalam pertemuan itu, ketika menandatangani kesepakatan itu, ada tidak disebutkan bahwa perdamaian ini diketahui bahkan diatensi, dalam tanda kutip ya, oleh para penyidik yang ada di Polres Jakarta Selatan, Satreskrim Polres Jakarta Selatan, di bawah komando ex-kasatnya waktu itu, AKBP Bintoro. Ada tidak disebutkan bahwa atensi itu kepada upaya perdamaian ini dan sebagainya? Ini harus dibuka. Tidak ada. Tidak ada. Tidak. Tidak ada menyebutkan nama AKBP Bintoro dalam pertemuan tersebut. Kasus ini tidak ada Oke. satupun ya Oke. dari pihak kepolisian yang terlibat. Dan secara tertulis juga kebetulan sudah print nih surat perdamaiannya khusus buat Abil Bos. Ya. Nah, ini surat perdamaiannya. Pada poinnya ini objeknya adalah LP B nomor 1181. Objek ini ya agar dicabut. Laporan ini agar dicabut dari Polres Jakarta Selatan oleh para Diman dengan memberikan kompensasi 300 juta. Ada nih. Dimuat 300 juta dan uangnya langsung diterima sama para Diman dan istrinya. Ada satu hal yang saya koreksi, yang saya coret. Oke, apa yang dicoret ini? Ya, di sini sebelum ditandatangani ya Pak Radiman. Pada pasal 4, para pihak setuju dan sepakat. Ya, di sini yang saya coret ini, ya, ini menjamin penuh. Inilah yang saya tidak setuju. Kenapa? Karena saya sadar betul perkara ini perkara pembunuhan. Ya. Ya, sudah ramai pula, tidak akan mampu, tidak akan mau penyidik menghentikan. Jadi kalau ini ditandatangani tanpa dikoreksi, seolah-olah dia menjamin setelah ditandatangani perdamaian ini, dia menjamin kasus ini berhenti kan itu. Ya tidak bisa, itu kewenangan penyidik untuk menghentikan dan melanjutkan. Coret dia mau, dimarah tuh oleh pihak para Diman dan pihak dia si Arif Nugroho kan itu. Nah, ini ditandatangani oleh
Sebelumnya ini Radiman saja, karena Arif Nugroho tidak ada dong di lokasi. Betul. Di restoran Padang itu. Nah, kemudian ditandatangani oleh Radiman, ditandatangani oleh saksi, ini ya, 2 orang. Kemudian dibawa ini. Nah, di bawah itulah Evelyn ini mengajak saya ya untuk menghadap penyidik. Saya tidak mau. Kenapa tidak mau? Kan dalam obrolan itu kita langsung cabut ya. Kita ke sana menghadap penyidik sama-sama, sekalian minta tanda tangan Arif. Iya. Kita langsung cabut. Saya dalam hati, oh ini pengacara kayak pengalaman enggak ya? Nggak bisa langsung dicabut itu. Tapi lagi-lagi saya sudah yakin bahwa ini kasus lanjut. Ada 2 yang tanda tangani saat itu, 1 perdamaian, yang kedua pencabutan laporan. Oh, ini surat pencabutan Iya. ya. Di sini kita lihat nih, surat permohonan pencabutan LP Ditujukan kan. tertuju kepada Kapolres Jakarta Selatan di Jakarta. Ini atas nama Pak Radiman. Oke, kalau surat begini biasanya langsung masuk ke Kapolres. Biasanya Iya. yang dilakukan itu ada 2. Ada bisa melalui penyidik, Iya. dititipkan, tetap nanti diserahkan ke pimpinan Oke. Kapolres. Ada juga melalui itu SIUM. Tapi Nah, untuk kasus ini loh, Restoratif Justice yang sudah sempat dirilis kasusnya, kasus yang kaitannya dengan pembunuhan, ada narkoba temuan di sana, ada senjata api, yang kasus yang mendapatkan atensi publik yang cukup tinggi. Menurut Anda seharusnya memang ini tertuju kepada Kapolres dan diketahui oleh Kapolres Jakarta Selatan. ya bukan diketahui tetapi ditujukan ya. Ditujukan Ya, kepada Kapolres ditujukan. Jakarta Selatan. Jadi saya sempat tanya kepada Evelyn, dia bolak-balik. Nah, itu sedang memasukkan Oke. permohonan restoratif justice ini yang dilampirkan dengan permohonan pencabutan, laporan dan perdamaian itu melalui SIUM resmi. Nah, Kapolres ini tinggal Kapolres lah yang menentukan, yang memutuskan apakah dikabulkan atau tidak. Setelah pada akhirnya Anda melihat disebutkan AKBP Bintoro menerima sejumlah uang. Terlepas benar atau tidak, ya, wah sampai 20 miliar, kaget. Itu yang pertama. Kaget yang kedua, ilmu advokat sama ilmu polisi itu sama. Bahwa pasal yang sedang ditangani ini, sedang disidik ini, perkaranya, ini perkara delik biasa, pidana murni, bukan delik aduan. Ya, kalau ada uang, logikanya berarti ada deal-dealan. Lah kok berani gitu loh. Belakangan justru Evelyn yang dilaporkan untuk kasus dugaan penyuapan. Menurut Anda apa yang terjadi? Ya, sah-sah saja, biar terang benerang. Karena kalau tidak dilaporkan, kasus ini akan ngambang. Ya ini kan menjadi pertanyaan, siapa yang aktif kan? Kalaulah kemudian dari pihak polisi yang aktif disebutkan, pasti ada dugaan pemerasan. Ya. Di sana. Kalau kemudian yang aktif adalah lawyer dan sebagainya, itu pasti ada dugaan penyuapan di sana. Menurut Anda seperti apa sebetulnya? Penyidikannya ke sana. Penyelidikan dan penyidikannya itu ke sana. Memastikan siapa yang aktif. Jika polisi, ya, entah itu AKBP Bintoronya, atau melalui kanitnya, atau melalui kasubditnya, atau melalui penyidik pembantunya, ya, meminta sejumlah uang kepada tersangka melalui pengacaranya, maka masuklah unsur pemerasan. Tetapi jika, ya, dari kepolisian, dari penyidik kepolisian ini, ya, tidak aktif, tidak meminta, hanya menerima karena diberikan, ya, maka ini suap. Terima kasih Kang Tony. Oke, Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Oke, apa saja kendaraan mewah yang dimaksud? Itu mobil Lamborghini. Lamborghini, yes. Ya Harley Davidson dan BMW ya, ada 2 ya. Oke. Motor BMW ya. Dan ini memang diminta oleh oknum. Ya, jelas-jelas diminta.